Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi kita di pembelajaran mata ekonomi mikro. Nah, topik kita kali ini adalah tentang teori tingkah laku konsumen atau teori nilai guna atau utility. Nah, mengapa sih perlu kita mempelajari tingkah laku konsumen? Yang pertama, katanya adalah karena konsumen lebih banyak membeli barang jika harganya rendah dan menguranginya saat harganya tinggi. Benar, pasti. Karena ini berhubungan sesuai dengan income kita, pendapatan kita. Nah, pada saat harga tinggi, ya kita akan mengurangi konsumsi kita. Gitu. Nah, khususnya adalah di mana konsumsi istilahnya kebutuhan dari konsumen itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan ataupun primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan sir. Nah, contohnya di masa COVID-19 ini. Nah, ternyata dalam keadaan COVID-19 ini kita sebagai masyarakat ya untuk memperoleh income pasti itu memiliki kendala, resiko. Yang satu, jika kita banyak keluar dari rumah, maka risikonya adalah karena pada saat ini negara atau daerah ya seluruh negara atau seluruh daerah mengalami wabah penyakit itu COVID-19. Jadi kalau terlalu banyak berinteraksi di luar sana, nah kita akan terkena dari wabah itu. Nah itulah ultimatum dari pemerintah. Jadi sehingga kita harus mengurangi kegiatan aktivitas berada di luar rumah. Nah, dengan kata lain, akhirnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya pendapat tersebut, maka si masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Itu tadi. Jadi, jika harga itu tinggi, dia akan menguranginya. Nah, kemudian jika harga itu rendah, maka dia akan lebih banyak untuk membeli konsumsi itu tadi. Ya, kebutuhan barang itu tadi. Nah, yang kedua adalah karena ingin melihat bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Nah, itu tadi. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari teori tingkah laku konsumen di sini adalah pendekatan nilai guna utility, kardinal, dan pendekatan nilai guna ordinal. Nah, jadi perilaku konsumen dalam membeli suatu barang itu yang pertama adalah dilihat dari harga dan yang kedua adalah income, pendapatan. Nah, apa sih tingkah laku konsumen atau konsumen behavior? Nah, di sini dia menjelaskan bahwa kita dapat menganalisis dengan melakukan kuantifikasi kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang. Nah, metode ini disebut dengan pendekatan kardinal. Nah, keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang. Nah, kita melihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang yang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Nah, jadi misalnya dengan kemampuan kita itu tadi, ya kan, income kita tadi, nah kita ingin memenuhi kebutuhan konsumsi kita. Sisi lain kepuasan dari konsumsi itu tadi. Maka kita melihat dari harga itu tadi, ya harga barang yang akan kita beli. Nah, kalau bisa kita substitusikan dan kebutuhan akan produk yang kita inginkan itu terpenuhi. Jadi intinya adalah konsumsi dan kepuasan itu tadi. Nah, memang nggak jauh-jauh itu intinya adalah pendapatan masyarakat itu tadi. Nah, jadi pada saat pendapatan masyarakat itu besar, ya kan lebih banyak, nah maka dia karena ingin puas rasanya maka dia membeli barang yang sangat mahal ya kan. Tapi ada juga masyarakat
istilahnya untuk melihat kepuasan itu juga tidak dilihat dari kualitas dari barang itu tadi ataupun harganya gitu. Nah, di sini dengan harga yang murah, menurut dia itu sudah puas. Nah, jadi itu sudah menandakan istilahnya konsumsi dari si masyarakat itu sendiri. Jadi tingkah laku konsumen itu berbeda, ya. Jadi tidak bisa kita melihat juga dari sisi pendapatan ataupun dari sisi harga tadi. Tapi kepuasan konsumen itu terhadap barang yang akan dikonsumsinya. Oke, kita lanjut dengan definisi dari teori nilai guna. Nah, teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barangnya. Nah, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai guna itu tadi. Nah, sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna akan semakin rendah pula. Contoh, saya mempunyai income itu 10.000. Nah, saya haus, saya butuh minum. Nah, jadi ada itu merek Aqua, air mineralnya, ada merek Limineral, juga ada merek Kleos. Nah, tapi dia merasa dengan merek Limineral ya, yang murah, itu dia sudah merasa puas. Ada juga orang harus mengkonsumsi air mineral itu dengan Aqua, dengan harga yang mahal. Nah, jadi kepuasan itu dinilai dari istilahnya konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tadi. Jadi walaupun dengan istilahnya harga yang murah, ya kan, tapi dia merasa dengan meminum air mineral itu sudah menghilangkan rasa hausnya, maka nilai guna dari barang tersebut itu tinggi tadi. Jadi istilahnya bermanfaat bagi si konsumen dalam mengkonsumsi barang itu tadi sendiri, gitu ya. Oke, pertama di sini adalah pendekatan nilai guna utility kardinal. Nah, sini kita melihat manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Jadi, jika semakin tinggi kepuasan terhadap barang, maka akan semakin tinggi nilai utility-nya atau nilai guna, nilai kegunaannya atau barang tersebut itu tadi. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dengan melihat bahwa dengan mengkonsumsi air mineral itu, rasa dia sudah menghilangkan rasa haus itu tadi. Nah, maka jadi manfaatnya itu sangat sangat tinggi. Jadi otomatis nilai kepuasan itu tinggi dan jadi istilahnya maka di sini kita melihat kuantitasnya. Jadi semakin banyak produk yang dibeli oleh konsumen terhadap merek tadi, berarti menunjukkan bahwa produk itu bermanfaat bagi masyarakat itu tadi. Teori nilai guna di sini dibedakan ada dua pengertian. Nilai guna total, ya dia mengartikan bahwa jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsinya sejumlah barang tertentu. Nah, yang kedua adalah nilai guna marginal. Nah, nilai guna marginal di sini berarti adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pentambahannya atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Oke, kelemahan dari konsep nilai guna di sini adanya berupa paradok antara kegunaan suatu barang dengan harga. Contohnya di sini adalah tentang durian. Nah, di mana sampai titik tertentu Anda tidak mau lagi memakannya. Bahkan jika buah durian itu diberikan secara gratis. Jadi ini menunjukkan bahwa tambahan kepuasan yang diberikan dari tiap tambahan unit barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Nah, ini disebut namanya law of diminishing marginal utility. Nah, kalau kita merasa bahwa loh ternyata durian ini sangat enak gitu. Nah, semakin banyak kita mengkonsumsi, ya kan,
walaupun buah durian itu gratis, tetap juga kita tidak mau lagi. Kenapa? Kita yang menentukan batas konsumsi kita itu tadi sampai di mana, gitu. Ya, jadi menentukan kepuasan itu, menentukan mengkonsumsi terhadap suatu barang itu adalah konsumen itu sendiri. Ya. Kemudian di sini teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan menjadi dua macam pendekatan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan nilai guna atau utility atau kardinal. Nah, di sini pendekatan ini adalah manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, berarti kalau kita bilang kuantitatif kan jumlah angka. Jadi semakin banyak orang mengkonsumsi terhadap produk itu, maka kepuasannya semakin tinggi. Nah, yang kedua adalah pendekatan nilai guna original. Nah, di sini manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak dikuantifikasikan. Jadi istilah dia tidak melihatnya dari jumlah. Nah, dia melihatnya dari kualitas. Nah, kenapa orang tersebut, saya bilang, daripada saya membeli produk istilahnya 10.000, ya bisa dapat 2, tapi dia membeli produk tersebut 10 itu bisa dapat 1, tapi merasa dia itu kualitasnya itu bagus gitu. Nah, jadi penilaian orang tuh terhadap kepuasan tuh jadi ada 2, secara kardinal dan secara ordinal. Oke, hipotesis utama teori nilai guna di sini pertama adalah tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit. Nah, apabila orang tersebut terus-menerus ya menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Nah, jadi sebelum kita mencapai ke nilai negatif, maka kita hindari. Tuh. Jadi memang sih kalau bahasa peribahasa ini ya, mungkin setiap agama pasti akan atau sama nih. Jadi kalau dong makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi rasanya kalau kita makan terlalu kekenyangan, kita mengkonsumsi barang tersebut terlalu kekenyangan, maka kepuasan itu tidak terasa lagi. Dah hambar bahasanya. Gitu ya. Nah, kemudian ketiga adalah pada hakikatnya hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Itu tadi, akhirnya kalau terlalu berlebihan, over, maka nikmat atau kepuasan itu tidak terasa. Jadi akhirnya kepuasannya menjadi menurun, itu akan merendah, gitu ya. Oke, bagaimana cara memaksimumkan nilai guna? Nah, di sini terdapat kerumitan yang timbul untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna ya dalam memaksimumkannya. Nah, ini bersumber dari adanya perbedaan harga terhadap masing-masing jenis barang. Nah, kalau harga barang itu adalah bersamaan, maka nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang itu adalah sama. Nah, jadi nilai gunanya itu sama. Misalnya kita bilang tadi ternyata barang itu air minum mineral dengan aqua itu sama-sama gunanya adalah untuk menghilangkan rasa haus kita tadi. Nah, maka nilai gunanya marginalnya itu adalah sama. Kemudian syarat pemaksimum nilai guna di sini adalah dalam keadaan ini harga-harga berbagai macam barang itu berbeda.
Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah agar barang yang dikonsumsi itu memberikan nilai guna yang maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Nah, jadi setiap kita mengeluarkan duit untuk membeli suatu barang dan barang itu yang kita beli untuk kita konsumsi tapi memberikan kepuasan sama kita, maka itulah namanya nilai guna marginal itu. Oke, kita lanjut di sini teori nilai guna dan teori permintaan. Nah, dengan menggunakan teori nilai guna, kita dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun. Nah, jadi dari kiri atas ke kanan, ya kan? Kiri atas ke kanan. Nah, ke kanan bawah yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang akan semakin banyak permintaan ke atasnya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Ya, itu adalah efek penggantian dan efek pendapatan. Oke, kita lihat. Nah, efek penggantian. Nah, efek penggantian di sini adalah perubahan suatu barang, dia mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Nah, kalau harga mengalami kenaikan, kemudian nilai guna marginal rupiahnya yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Contoh, harga barang A bertambah tinggi. Maka sebagai akibatnya sekarang marginal utility barang A per PA menjadi lebih kecil dari semula. Nah, kalau harga barang yang lain tidak mengalami perubahan lagi, maka perbandingan di antara nilai guna barang itu dengan harganya, ya ataupun katanya nilai guna marginal per rupiah dan barang itu tidak mengalami perubahan. Nah, sehingga untuk barang B, contohnya marginal utility barang B per PB yang sekarang adalah sama dengan sebelumnya. Berarti sesudah harga barang A naik, maka keadaan yang berikut akan berlaku. Kita lihat di sini bahwa marginal utility barang A per PA itu lebih kecil dari marginal utility barang B per PB. Oke, kita lanjut ke efek pendapatan di sini. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Nah, dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Jadi, kenaikan harga ya menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya. Contohnya di sini adalah termasuk ya barang yang mengalami kenaikan harga. Nah, dengan penurunan harga ya terhadap barang tersebut, maka pendapatan real bertambah. Nah, juga akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibatnya, perubahan harga kepada pendapatan ini disebut namanya efek pendapatan. Nah, lebih memperkuat lagi efek penggantian di dalam mewujudkan kurva permintaan yang menurun dari kiri ke atas ya, kiri atas ke kanan bawah. Oke, kita lanjut di sini adalah surplus konsumen. Nah, teori nilai guna dapat pula juga diterangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Nah, kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Nah, surplus konsumen pada hakikatnya itu berbeda ya di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Jadi kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Nah, kita lihat contohnya dalam surplus konsumen di sini adalah seorang konsumen pergi ke pasar membeli mangga, kemudian dia bertekad membeli satu buah yang cukup besar apabila harganya 1.500. Nah, sesampainya di pasar, ia mendapatkan bahwa mangga yang diinginkannya itu harganya 1.000. Nah, jadi dia dapat memperoleh mangga yang diinginkannya dengan harga 500 lebih murah daripada harga yang bersedia dibayarkannya. Jadi nilai 500 ini yang dinamakannya surplus konsumen.
Ya, jadi istilahnya kalau kita bilang mama kita membeli suatu barang ya, terutama misalnya buah apa, sayur apa selalu ditawar, ya kan? Sampai kalau bisa sampai sekecil-kecilnya harganya. Kenapa tadi? Ya kalau memang bisa lebih murah, apa salahnya diusahakan? Seperti itu ya teori-teori yang dilakukan oleh mama kita. Sama kita juga seperti kalau memang bisa kita tawar lebih murah, nah itu tidak masalah. Akhirnya harga yang selisih dari yang pertama dia tawarkan dengan akhirnya yang kita beli, nah selisihnya itu adalah surplus dari konsumen itu tadi. Oke, baik, terima kasih. Sekian dulu topik kita hari ini tentang teori nilai guna. Tolong diberi komentar ya. Jika ada yang mau bertanya, boleh silakan. Nah, kemudian jangan lupa ya supaya misalnya pembelajaran kita ini aktif ya, silakan ya Anda menjawab pertanyaan di diskusi ya untuk membuat contoh surplus konsumen tadi ya, tentang surplus konsumen tadi minimal itu 2 contoh. Nah, kalau lebih dari itu juga boleh, silakan. Nah, karena di sini saya ingin melihat tentang pemahaman Anda di topik kita hari ini. Baik, demikian paparan saya ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya, setelah ini kita mungkin di pertemuan ke-7 adalah kita UTS. Nah, berarti video dari UTS. Jadi untuk UTS kita tetap learning. Nah, di pertemuan 9 nanti kita akan ketemu di Zoom dengan cara tatap muka. Oke, baiklah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.